pengajaran dan pengakuan Yesus Kristus yang kita lihat dalam khususnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Aku datang dari Bapa dan setiap yang kuperkatakan berasal dari Bapa. Demikian juga Roh Kudus yang akan diutus. Roh Kudus tidak akan berkata-kata kepadamu yang lain selain daripada apa yang didengarkannya daripada aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi sejalan dan begitu sempurna kisah Sang Pencipta dengan kita umat manusia ciptaannya, dan kesempurnaan itu ada dalam pribadi Yesus Kristus. Dan untuk menebus dosa pelanggaran kita, khususnya dari mulai manusia pertama yang sudah diturunkan turun-temurun bagi kita, itu ditebus Tuhan di kayu salib. Dan jikalau saya mau menggambarkan dengan perkataan saya pribadi, yaitu karya yang Tuhan Yesus Kristus jalani di kayu salib, dengan ucapan saya pribadi saya memperkatakan kesempurnaan penderitaan Yesus Kristus hingga di kayu salib adalah demi kesempurnaan pemulihan bagi kita, tubuh, jiwa, roh kita, khususnya jiwa dan roh kita. Lihat, kepalanya bermahkotakan duri. Bagi saya pribadi yang saya gambarkan seperti mahkota duri yang menebus segala pikiran-pikiran kotor kita, segala amarah, pikiran-pikiran kotor yang tidak bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Tangannya dipaku, kakinya dipaku untuk menebus segala tindakan dan langkah kita. Badannya disesah, disiksa, dipukul, dicambuk. Bahkan firman Tuhan mencatat seperti bukan anak manusia lagi wujudnya, wajah, yaitu bilur-bilurnya untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita, untuk menebus segala hawa nafsu, segala kedagingan kita. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Dan kepadanya dicucukkan asam, coba mempermalukannya di kayu salib. Saya gambarkan untuk menebus segala ucapan-ucapan yang keluar masuk dari lidah kita, dari mulut kita yang tidak bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk memastikan kematiannya di kayu salib, lambungnya ditusuk. Dan lihat, darah dan air tercurah. Yang saya gambarkan, darahnya itu tercurah jatuh ke tanah. Bukankah tanah itu melambangkan kita umat manusia yang terbuat dari tanah? Dan darah itulah yang memperdamaikan kita umat manusia dengan pribadinya, dengan Sang Pencipta. Dan bukan hanya kita sekedar ditebus dari dosa pelanggaran, bukan kita hanya sekedar dilayakkan menjadi manusia baru, tetapi di samping darah ada juga air yang mengalir, yang tercurah, yang melambangkan kehidupan.
keselamatan kita dari dosa, tetapi kehidupan kita yang kekal. Tidak ada jalan lagi bagi kita bukan sekedar didamaikan, tetapi untuk menikmati segala janji-janjinya, terlebih kelak di kekekalan Yerusalem baru, surga kekekalan, bersama-sama menikmati, memuji, menyembahnya dengan orang-orang kudusnya, khususnya dengan nenek moyang kita, yang bagi mereka janji itu pernah dinyatakan, yaitu lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka juga akan bersama-sama dengan kita di surga. Bahkan mereka sudah ada di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya lanjut, saya tergerak untuk memperkatakan ini. Mungkin ada di antara saudara memperkatakan, Abraham, Ishak dan Yakub belum di surga sekarang. Enggak ada ayatnya. Sebenarnya itu sangat mudah saudara dapati di kebenaran firman Tuhan saudara. Tapi untuk saat ini, biarlah itu menjadi bahan untuk saudara mencoba mencari dan merenungkan. Itu sangat mudah dan itu bisa saudara pahami dan dapati di dalam firman Tuhan. Seperti yang saya katakan, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, khususnya 4 pribadi ini Yesus Kristus nyatakan bagi saya dalam penglihatan. Tapi itu sangat mudah saya bukakan di kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan menunjukkannya kalau Tuhan izinkan, dan akan saya bagikan bagi saudara. Tapi tolong saudara cari dulu. Cari dulu, sangat mudah. Saudara akan mendapati hal itu. Bahwa Abraham, Ishak, Yakub, Daud, seperti yang saya katakan khusus pribadi ini. Bahkan ada orang-orang kudusnya ada di surga, sudah ada di surga. Bukan menunggu nantinya lagi kedatangannya. Memang nantinya waktu kedatangan yang kedua. Bahkan orang yang mati juga akan dibangkitkan akan bahkan terlebih dahulu akan menyongsong Yesus Kristus di surga, di awan-awan berserta dengan orang yang hidup nantinya. Tapi saya ulang, khusus Abraham, Ishak dan Yakub, Daud, akan sangat mudah saudara pahami dan saudara dapati ayat yang menyatakan bahwa mereka sudah di surga. Jika saudara menginginkan jawaban atau ayat hal itu, coba saudara katakan di pesan. Saya akan berikan kepada saudara ayat itu. Bahkan saya akan menerjemahkannya. Saya akan menunjukkan ayat itu. Jikalau banyak di antara saudara yang menginginkan hal itu. Atau di komentar, ya di pesan saya katakan tadi, di komentar. Kalau banyak atau saudara banyak yang menginginkan di mana ayatnya tertulis Abraham, Ishak dan Yakub, Daud ada di dalam surga saat ini. Saya akan dengan senang hati menunjukkan kepada saudara jika kalau saudara menginginkan hal itu. Nah, kita lanjutkan. Yesus Kristus, betapa sempurnanya dia mengalami penderitaan. Tidak akan ada manusia yang sanggup mengalami dan menjalani yang dijalani. Bahkan mulai dari